Selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Ilmu Negara. Mata kuliah Ilmu Negara ini akan menjadi mata kuliah yang wajib untuk mahasiswa yang mengambil fakultas hukum atau yang akan menjadi cita-cita menjadi sarjana hukum. Baik itu dari perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Mata kuliah Ilmu Negara merupakan salah satu yang wajib di samping ada pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah Ilmu Negara menjadi sangat wajib untuk menjadi landasan berpikir seorang sarjana hukum muda ke depan. Nah, terkait mata kuliah ini, perkenalkan saya Laurentius Arliman. Saya langsung yang mengampu mata kuliah ini, sehingga terkait perkuliahan kita mempunyai beberapa aturan. Pertama, minimal mahasiswa hadir itu adalah 12 kali dengan dispensasi 4 kali absen. Nah, kan ada 16 kali pertemuan, minimal itu adalah 4 kali untuk absensi. Nah, atau tidak hadir. Nah, kemudian pelaksanaan UTS atau UAS itu berada pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Kemudian, di setiap pertemuan, rekan-rekan mahasiswa harus meresume dari pertemuan, baik dari pertemuan pertama ini. Jadi meresume minimal 1 halaman ini, 1 halaman double folio ya. Ini kan double folio, kita anggap double folio. Minimal 1 halaman ini. Dan maksimal mau 4, mau 5 boleh. Di minimal 1 halaman ini. Nanti dimohonkan tulisannya tulisan bagus, sehingga nanti harus difoto dan dikirimkan kepada saya. Dan fotonya cukup bagus dan bisa saya baca. Sehingga disitulah nilai penilaiannya. Nah, sedangkan untuk petunjuk UTS dan UAS nanti akan saya sampaikan pada pertemuan ke-8. Nah, untuk mata kuliah Ilmu Negara ini sendiri, kita memiliki banyak buku. Nah, setidaknya saya sudah memberikan ada beberapa buku. Selain di belakang ini merupakan buku-buku juga hukum tata negara semua. Pertama ada buku Ilmu Negara. Pengarangnya adalah Muhammad Kusnardi dan Bintan R. Saragi. Nah, ini buku ini cukup terkenal dan sangat bagus. Kemudian ada buku Hukum dan Konstitusi di Indonesia. Pengarangnya adalah JCT Simorangkir. Nah, kemudian ada buku Ilmu Negara dari Idewa Gede Atmaja. Nah, ini juga salah satu rekomendasi. Kemudian ada dari Max Bolisabon terkait Ilmu Negara yang berjudul Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Nah, kemudian memahami ilmu negara dan teori negara. Pengarangnya adalah IGD Panca Astawa dan Suprin Naa. Nah, kemudian ada Sohino. Ini buku ini cukup legend dengan berjudul Ilmu Negara. Nah, ini waktu S1 saya memakai ini. Tetapi setelah saya memiliki banyak buku, ternyata ada buku-buku yang lain ternyata lebih untuk menambahkan dari ilmu buku ini. Kemudian ada dari Abdul Hamid dengan teori negara hukum. Nah, yang terakhir itu yang bisa saya rekomendasikan adalah Saiful Bakri terkait ilmu negara dalam konteks negara hukum modern. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan apa saja materi-materi pokok pada perkuliahan pada kuliah Ilmu Negara. Setidaknya materi-materi pokok ini rekan-rekan mahasiswa catat karena ini menjadi pedoman untuk perkuliahan ke depan. Pertama, pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua, kita akan menjelaskan ilmu negara sebagai mata pelajaran pengantar dalam hubungannya dengan mata pelajaran pokok. Nah, di sini kita akan membahas tentang hubungannya dengan mata pelajaran pokok dan definisi ilmu negara. Kemudian pertemuan ketiga, kita akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu negara. Ada Plato, ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas, kemudian ada aliran Calvinis, kemudian ada Hegel, kemudian ada Karl Marx, kemudian ada Robert Owen, kemudian ada Saint-Simon, kemudian ada Fourier, kemudian ada Bakunin, kemudian ada aliran fasisme, kemudian ada aliran nasional sosialisme, dan ada aliran liberalisme. Nah, sedangkan pertemuan keempat, kita akan membahas ilmu negara dalam hubungannya dengan ilmu politik dan ilmu kenegaraan. Pertama ada Behrebende Stadwissenschaft, kemudian ada Theoretische Stadwissenschaft, kemudian ada Praktische Stadwissenschaft, dan perbedaan ilmu negara dan ilmu politik.
Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang pengertian negara. Nah, pada pertemuan kelima, kita akan menjelaskan teori-teori yang memberi dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara. Pertama ada teori teokrasi, kemudian ada teori kekuasaan, dan yang ketiga itu ada teori yuridis. Nah, kemudian pada pertemuan keenam, kita akan menjelaskan tentang tujuan negara. Ada pendahuluan atau pengantar, kemudian ada dari Sang Yang, kemudian ada Machiavelli, dan ada Dante. Kemudian, pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang pertumbuhan negara, baik itu pertumbuhan primer dan sekunder. Kemudian, kita juga membahas tentang tipe-tipe pokok negara dalam sejarah. Pertama, ada tipe negara purba, negara timur purba. Kemudian ada tipe negara Yunani purba, ada tipe negara Romawi purba, tipe negara abad pertengahan, dan terakhir, tipe negara hukum. Nah, kemudian pertemuan ke-8 kita akan UTS, tetapi saya memberikan pengantar terkait perbedaan hukum publik dan hukum privat, serta unsur-unsur negara yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Nah, kemudian di pertemuan ke-9 kita membahas kekuasaan negara dan hukum. Pertama ada penjelasan tentang kekuasaan, kedua ada kewibawaan, kemudian ketiga ada kedaulatan, yang keempat ada negara hukum, dan yang kelima adalah kedaulatan hukum. Kemudian di pertemuan ke-10, kita akan menjelaskan tentang konstitusi. Pertama ada istilah dan definisi, kemudian ada pengertian dan konstitusi, ketiga sifat dari konstitusi, keempat fungsi konstitusi, kelima maksud dari konstitusi, dan keenam nilai dari konstitusi. Kemudian pada pertemuan ke-11, kita akan menjelaskan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Pertama ada menjelaskan bentuk negara pada zaman Yunani kuno, kemudian menjelaskan bentuk negara pada zaman pertengahan, dan menjelaskan bentuk negara pada zaman sekarang. Kemudian pertemuan ke-12, kita akan menjelaskan tentang bangunan negara dan kerjasama antar negara. Pertama ada negara kesatuan, kemudian ada negara federal, dan ketiga negara konfederasi, keempat ada negara kerjasama dan hubungan antar negara, dan kelima ada hukum internasional dan hukum internasional publik. Nah, sedangkan untuk pertemuan ke-14 itu akan mengkaji tentang fungsi negara. Ada sejarahnya dan ada fungsi negara, serta alat-alat pelengkap negara. Sedangkan untuk pertemuan ke-15 adalah lembaga perwakilan. Pertama terdiri dari sejarah, kedua terdiri dari hubungan antara si wakil dengan yang diwakili, ketiga terdiri dari sifat perwakilan, yang keempat terdiri dari macam-macam lembaga perwakilan, yang kelima terdiri dari fungsi lembaga perwakilan, yang keenam terdiri dari lembaga perwakilan di Indonesia, yang ketujuh terdiri dari partai politik, kemudian yang ke-9 adalah sistem pemilihan umum, dan yang ke-10 adalah pemilihan umum di Indonesia, bagaimana sistemnya. Nah, itulah pertemuan dari 1 sampai ke 15 terkait mata kuliah ilmu negara. Nah, silahkan teman-teman membeli buku-buku dari ilmu negara yang saya sampaikan ini. Semoga nanti dapat dibeli, dipinjam di pustaka, atau di fotokopi, atau dipinjam kepada senior, atau dibeli secara melalui Tokopedia, Bukalapak, atau dari Gramedia langsung, ataupun dari buku-buku toko buku yang Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang kenal. Silahkan dimiliki sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan ilmu negara, sehingga nanti kita bisa lebih mantap diskusinya di dalam kolom-kolom chat pertanyaan di dalam video ini. Nah, saya harap rekan-rekan mahasiswa nanti memberikan tanggapan, saran, pernyataan, ataupun pertanyaan di dalam video chat ini, sehingga nanti akan menghidupkan suasana secara akademis. Walaupun kita pada zaman pandemi ini terjadi, tapi itu tidak mengurangi rasa kita untuk mencari tahu apa sih sebenarnya inti dari ilmu negara, untuk mempelajari sebagai basic dasarnya sarjana-sarjana muda hukum kelak, sarjana-sarjana hukum muda kelak, karena kalian sudah memilih fakultas hukum untuk menjadi basic kalian ke depan. Mungkin sekian dulu video saya pada hari ini. Semoga bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Mohon untuk ditanggapi. Terima kasih.